Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa kembali dalam pelajaran biologi. Pagi ini kita melanjutkan pelajaran kemarin, yaitu tentang tumbuhan berbiji. Kali ini kita sampai pada metagenesis tumbuhan paku. Skema metagenesis tumbuhan paku di sini ditampilkan ada dua, yaitu paku humusspor dan yang satunya paku heterospor. Saya awali dari spora yang masak yang keluar dari sporofit. Spora yang masak yang keluar dari sporofit jatuh di tempat yang lembab. Dia akan tumbuh berkembang menjadi protalium. Silakan dilihat perkembangannya dari protalium. Terus menghasilkan terakhir sporofit menghasilkan spora. Nah, sporangium yang dihasilkan dari sporofit akan menghasilkan spora. Sporanya keluar dari sporangium, jatuh di tempat yang lembab, akhirnya tumbuh berkembang menjadi protalium. Itulah siklus tumbuhan paku humusspor. Selanjutnya kita lihat metagenesis paku heterospor. Di sini ada mikrospora dan makrospora, berarti yang mikro sporanya kecil, yang satunya kebalikannya. Saya awali dari mikrospora. Mikrospora tumbuh berkembang menjadi mikroprotalium. Mikroprotalium menghasilkan antheridium dan antheridium akan menghasilkan spermatozoid. Sebaliknya, makrospora jika jatuh di tempat yang lembab akan tumbuh berkembang menjadi makroprotalium. Makroprotalium akan menghasilkan archegonium, archegonium menghasilkan sel telur, antara sel telur dengan spermatozoid mengalami fertilisasi, tumbuh berkembang menjadi sigot. Silakan dilihat siklusnya. Nah, akhirnya kembali lagi menghasilkan mikrospora dan yang satunya menghasilkan makrospora. Klasifikasi tumbuhan paku. Yang pertama bisa dikelompokkan menjadi paku Psilotophyta, yang kedua Pterophyta, yang ketiga Spinophyta, yang keempat Lycophyta. Peran paku atau peran tumbuhan paku di dalam kehidupan atau bagi kehidupan. Ada yang bisa dimanfaatkan untuk bahan sayur, tanaman hias, dan karangan bunga. C. Tumbuhan berbiji. Ciri-ciri tumbuhan berbiji. Yang pertama, biji dihasilkan oleh bunga atau runjung. Yang kedua, sperma menuju sel telur melalui tabung serbuk sari. Yang ketiga, memiliki saluran, yaitu xilem dan fluem yang berfungsi untuk mengangkut mineral, hara, dan seterusnya. Yang keempat, memiliki klorofil. Nah, di samping ini ditunjukkan alat reproduksi tumbuhan. Kita lihat. Yang pertama, tumbuhan berbiji terbuka atau gimnospermae. Ciri-ciri tumbuhan berbiji terbuka meliputi tumbuhan yang berupa semak-semak atau pohon-pohon yang batangnya keras dan berkayu. Yang kedua, merupakan akar tunggang dan batangnya bercabang-cabang. Daunnya kaku, sempit, jarang, serta berdaun pipi. Yang ketiga, bunga yang sesungguhnya belum ada. Bakal biji terdapat di dalam badan mirip makroskofil dan disebut daun buah. Serbuk sari terdapat pada badan, sehingga tumbuhan biji disejajarkan dengan tumbuhan paku heterospora. Siklus hidup paku. Silakan dilihat. Saya awali dari mikrosporangium yang di dalamnya menghasilkan mikrospora. Berarti ini adalah alat reproduksi yang jantan. Selanjutnya untuk yang betina saya awali dari ovul atau megasporangium yang di dalamnya berisikan megaspora. Nah, antara mikrospora dan megaspora ketemu, mengalami fertilisasi, akhirnya tumbuh berkembang menjadi sigot. Silakan dilihat, dicermati. Ada proses meiosis atau pembelahan meiosis. Selanjutnya skema daur hidup tumbuhan berbiji terbuka. Serbuk sari atau nama lainnya adalah mikrospora. Selanjutnya ada makrospora, nama lainnya dalam bakal biji. Bulu serbuk sari, nama lainnya mikroprotalium. Archegonium, nama lainnya dalam bakal biji. Spermatozoid, archegoniumnya bisa menghasilkan sel telur. Di sini mengalami pertemuan lewat fertilisasi sehingga tumbuh berkembang menjadi sigot. Silakan dilihat perkembangannya. Contoh tumbuhan
biji terbuka. Ada Araucaria, ada Sikas rumpi dan Pinus. 2. Tumbuhan biji tertutup atau Angiospermae. Ciri-ciri tumbuhan biji tertutup. Yang pertama, ada bunga yang sesungguhnya. Yang kedua, daunnya pipi, lebar dengan susunan tulang yang beragam atau tulang daun yang beragam. Yang ketiga, bakal biji atau biji tidak tampak. Yang keempat, selisih waktu yang relatif pendek antara penyerbukan dan pembuahan. Yang kelima, adanya pembuahan ganda. Yang keenam, meliputi tumbuhan kecil, semak, perdu, dan pohon besar. Contohnya ini. Selanjutnya ditunjukkan tabel perbedaan antara tumbuhan dikotil dan monokotil yang masih berada pada kelompok tumbuhan berbiji tertutup. Pembandingnya ada akar, batang, daun, dan seterusnya. Siklus hidup tumbuhan berbunga. Saya awali dari peristiwa polinasi atau penyerbukan. Selanjutnya ada tabung serbuk sari terbentuk, berarti terbentuk dari inti vegetatif yang berasal dari serbuk sari atau mikrospora. Selanjutnya di dalam ovarium kita lihat di situ ada 4 buah inti. Selanjutnya dalam perkembangannya hanya ada 1 inti sel telur, yang 3 mengalami reduksi. Nah, 1 inti sel telur ini mengalami pembelahan 3 kali berturut-turut sehingga menghasilkan 8 inti yang ada di dalam ovarium. Silakan dilihat. Nah, 8 inti itu akhirnya tersebar menjadi atau ke 3 tempat. Salah satunya ada yang di tengah menjadi inti polar yang jumlahnya 2, 3 ada di kutub dan menjadi inti antipoda. Yang 3 lagi ada di mikrofil atau di celah yang terdiri dari 2 inti pendamping dan 1 inti sel telur. Selanjutnya anak-anak kita lihat di sini terjadi proses pembuahan ganda. Artinya apa? Dari inti generatif 1 itu membelah 2 kali atau menjadi 2 maksud saya. 1 menjadi inti sperma 1, yang satunya menjadi inti sperma 2. Inti sperma 1 akan ketemu dengan yaitu inti polar atau endospermnya, sehingga nanti berubah dari 2N menjadi 3N. Dan yang satunya inti sperma 2 ketemu dengan inti sel telur yang akan tumbuh berkembang menjadi sigot berkembang menjadi embrio. Silakan dilihat siklusnya. Nah, dan seterusnya. Kita lihat skema daur hidup tumbuhan berbiji tertutup. Ada serbuk sari, ada sel calon kantong lembaga serbuk sari, ada bulu serbuk sari. Selanjutnya ada 2 inti sperma 1 dan inti sperma 2 seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Silakan dicermati. Nah, selanjutnya contoh tumbuhan biji tertutup. Ada Carica papaya, ada Brassica oleracea, ada Grincimex, ada Gossypium, ada Cocos nucifera. Nah, terima kasih anak-anak atas waktunya. Semoga pelajaran kali ini bisa bermanfaat dan saya akhiri. Sebelum saya akhiri, barangkali ada yang kurang jelas bisa bertanya lewat WA di grup atau Google Class. Maka pertemuan kali ini saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.